Bab 855. Yang paling penting adalah kamu. Langkah kaki Audrey Han terhenti, dia tidak bisa menahan diri dan berbalik melihat ke arah tetangga wanitanya. Jelas-jelas, mereka hanya bertetangga, dan wanita itu juga tidak mengenalnya sedikitpun, tetapi dia malah berbicara merendahkannya seperti itu. Hubungan antara sesama manusia, mengapa tidak bisa lebih banyak fokus pada kebaikan? Golden Ye yang berada di sisinya juga menyadari perkataan itu, dia segera mengerutkan dahinya, matanya terlihat tidak senang, selanjutnya bibirnya bergerak, dengan dingin mengatakan, wanita ini. Audrey Han melihatnya, segera dia menarik tangan Golden Ye, kemudian menggeleng padanya. Ini adalah masalahnya, dan lawan mereka juga seorang perempuan, sebenarnya Golden Ye tidak perlu keluar membantunya. Golden Ye mengerutkan dahinya, wajahnya terlihat tidak senang. Audrey Han lantas tersenyum padanya, setelah itu menatap tetangga wanitanya dengan dingin, tersenyum ringan, "Nona tetangga, kamu tidak mengenalku bukan? Atas dasar apa kamu mengatakan kalimat tersebut?" Tetangga wanitanya merasa Audrey Han ini adalah sosok yang mudah diintimidasi, melihat wanita ini memiliki pacar yang sangat tampan, mengendarai mobil yang mewah, dan sekarang pacarnya ini ada membawanya meninggalkan tempat tersebut. Di dalam hatinya ada sedikit rasa pedih, dia memuji pacarnya tampan, tetapi pacarnya tidak memberikan respon apapun. Tampan dan kaya, di dalam matanya tidak ada wanita lain, benar-benar sangat mengagumkan. Tetapi setelah rasa kagumnya berlalu, yang tersisa adalah kepedihan, oleh karenanya sebelum mereka pergi wanita itu tidak bisa menahan diri dan mengatakan kalimat tersebut. Sekarang dilihat dengan sepasang mata yang dingin seperti itu, keberaniannya langsung menghilang, dia melangkah mundur, dengan suara kecil mengatakan, aku hanya. Dia berpikir untuk menjelaskannya, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar sangat tidak jelas, tadi dia hanya mengatakannya karena kesal. Setelah memikirkannya, wanita tetangganya hanya bisa mengatakan, "Anggap saja aku salah, sudah ya." Selesai mengatakannya, dia mengibaskan tangannya dan berbalik pergi, membuka pintu dan masuk ke dalam rumahnya. Ketika dia menutup pintu, dia masih sengaja membantingnya dengan sangat keras. Audrey Han. Dia merapatkan bibirnya, matanya melihat ke bawah, "Ayo kita pergi." Menyadari suasana hatinya yang berubah buruk, Golden Ye berdiri di tempatnya dan tidak bergerak, tatapan matanya melihat ke arah kepergian wanita barusan. Audrey Han berjalan 2 langkah, menyadari Golden Ye tidak mengikutinya, dia lantas mengernyit berbalik melihat ke arah Golden Ye. "Jangan melihatnya lagi, orang-orang sepertinya hanyalah pengecut, sama sekali bukan apa-apa bagiku." Tetapi Golden Ye tidak berpikir seperti itu, pemandangan ini membuatnya terpikir akan hal yang lain. Jika orang-orang di kantor mengetahui Audrey Han sudah bersama dengannya, akankah mereka semua menatap dan menggunakan nada seperti ini berbicara dengan Audrey Han? Orang yang tidak dikenalnya sudah membuat Audrey Han sedih seperti ini, nanti jika semua orang di perusahaan memperlakukannya seperti ini bagaimana pula? Alasan kamu tidak ingin membiarkan orang-orang di kantor mengetahuinya, apakah ini? Golden Ye tiba-tiba saya bertanya. Mendengar hal tersebut, Audrey Han tercengang. Tidak disangka Golden Ye bisa teringat akan hal tersebut karena kejadian ini. Melihat matanya yang hitam kemudian wajah yang tampan itu, ditambah dengan kerutan yang juga menghilang, Audrey Han tidak bisa menahan diri dan tersenyum. "Apa yang sebenarnya sedang kamu pikirkan? Apa yang dipikirkan orang-orang ada hubungan apa pula denganku? Tidak peduli malam ini yang melakukannya adalah tetangga, ataupun orang kantor, perkataan mereka tidak berarti bagiku." "Benarkah?" Bibir Golden Ye menjadi rapat, "Kalau begitu mengapa tadi kamu tidak senang?" Audrey Han. "Aku hanya berpikir, kita sama sekali tidak saling mengenal, mengapa dia memiliki kebencian sebesar itu padaku. Tetapi terakhir aku bisa memahaminya, itu karena dia cemburu aku lebih beruntung dibandingkan dengannya." Sampai di sini,
Audrey Han menjulurkan tangannya menarik kerah baju Golden Ye, suaranya terdengar sangat jernih. Dia cemburu pacarku sangat tampan, kaya, oleh karena itu dia mengatakan kata-kata yang jahat. Aku tahu dia tidak senang karena masalah ini, jadi dia tentu melampiaskannya bukan? Audrey Han mengatakannya dengan sangat terus terang, ekspresi wajahnya juga terlihat tidak terlalu peduli. Melihat ada orang yang menjatuhkannya di belakang, Golden Ye juga merasa sangat tidak nyaman. Audrey Han adalah wanitanya, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan orang-orang itu mengatakan hal-hal buruk tentang Audrey Han di belakang sana. Kamu tidak senang karena kata-katanya bukan? Audrey Han memperhatikan mata pria itu, melihat matanya sedikit bergerak, akhirnya dia bisa memahaminya. Meskipun demi diriku, aku merasa sangat senang, tetapi benar-benar tidak perlu sampai seperti ini. Di dunia ada begitu banyak orang, kita tidak bisa menggubris mereka semua. Bagiku, yang paling penting adalah kamu. Pernyataan cinta yang sangat berani ini, pertama kalinya diutarakan oleh Audrey Han. Dia tidak menyangka, setelah Golden Ye kehilangan ingatannya dia baru berubah menjadi jujur seperti ini. Karena kata-kata tersebut, Golden Ye tercengang. Setelah itu Golden Ye menggenggam tangan Audrey Han, tangan mereka saling bertautan. Kamu yang mengatakannya ya, kamu harus mengingatnya seumur hidupmu. Suara Golden Ye terdengar serak, sepertinya pria ini sudah kelelahan semalaman, dan ada nafsu yang ditahannya. Mereka berdua kemudian turun ke lantai bawah, pas sekali di pintu gerbang mereka bertemu dengan pemilik sewa. Aduh, Audrey Han, kamu akan pindah dan tinggal dengan pacarmu. Selamat untuk kalian berdua ya. Benar-benar di luar dugaan, pemilik sewa tersenyum puas melihatnya, bahkan memberi selamat pada mereka. Audrey Han tersenyum ringan, membungkuk pada pemilik sewa, terima kasih telah menjagaku beberapa saat ini, tempat itu sangat nyaman. Aduh, benar-benar sungkan, kalian sedang pindah bukan? Cepat pergi, hati di jalan ya. Iya. Setelah berada di atas mobil, ketika Audrey Han memakai sabuk pengaman dia mengatakan, pemilik sewa benar-benar baik, aku baru menyewa tempat ini tidak lama yang lalu, aku pikir dia tidak akan senang. Kelihatannya, pikirannya lebih terbuka dibandingkan denganku. Baru saja menyelesaikan perkataannya, ponsel yang ada di dalam saku baju Audrey Han bergetar, dia mengambil dan melihatnya, wajahnya langsung berubah, selanjutnya dia melihat Golden Ye yang ada di samping. Mata Golden Ye juga melihat wajah Audrey Han, pria itu menyadari perubahan suasana hatinya, selanjutnya dia melihat layar ponselnya. Audrey Han segera menyembunyikan ponselnya. Gerakannya ini membuat Audrey Han kelihatan seperti sudah melakukan kesalahan. Golden Ye melihatnya. Audrey Han. Gerakannya tadi pasti sudah membuat Golden Ye salah paham bukan? Tetapi sekarang Siska Su menghubunginya, dan dia tidak ingin menerima panggilan telepon Siska Su di depan Golden Ye. Setelah memikirkannya, Audrey Han akhirnya tidak memiliki pilihan selain menerima. Dia meletakkannya di telinganya, kemudian berbicara dengan suara kecil. Nona Han. Terdengar suara sekretaris Su, di dalam mobil yang tenang itu terdengar suara wanita. Audrey Han menggigit bibirnya, dengan suara pelan mengatakan, Sekretaris Su, sekarang aku berada di luar, ada hal penting apa ya? Siska Su sangat cerdas, dia menebak maksud perkataan Audrey Han. Dan yang di ujung sana, Siska Su terdiam, setelah itu tertawa mengatakan, tidak ada apa-apa. Kakakmu hanya menyuruhku menghubungimu, kamu berada di luar sana seorang diri baik-baik saja bukan? Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Terima kasih untuk perhatianmu, aku tidak membutuhkan apapun. Mobil sangat hening, tidak perlu membuka loudspeaker, juga bisa mendengar percakapan mereka berdua. Setelah Audrey Han mematikan teleponnya, dia kemudian melihat ke arah Golden Ye. Yang tadi adalah telepon dari sekretaris kakakku. Bersambung.